Yang pertama menurut sebagian ulama, takwa itu ada tiga. Ada tiga tingkatan. Tingkatan yang paling bawah disebut takwal jawarih. Takwa yang terkait dengan al-jawarih. Apa al-jawarih? Anggota badan. Gambarannya seperti apa Bapak Ibu? Yaitu ketika kita mampu menundukkan raga kita untuk taat kepada Allah. Itu takwal jawarih. Al-jawarih. Rehnya hak ya Ibu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ha ya, jawarih gitu ya. Saya tegaskan pakai hak al-jawarih. Itu maknanya anggota badan. Ternyata itu takwa yang paling mendasar. Matanya takwa, lisannya takwa, ya kan ini ya? Itu takwa yang paling mendasar. Taat sama Allah, yang penting tundukkan raganya, fisiknya untuk Allah itu ya. Beres. Ada hukum dari Allah, siap. Sami'na wa ata'na. Ya. Ada sebagian orang mengatakan ini manzilah keislaman dan keimanan. Dzaka ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Jadi orang yang ridho kalau Allah jadi Tuhannya. Ridho kalau Islam jadi agamanya. Ridho enggak, Pak? Benar nih ridho nih. Ridho itu bukan berarti kita meluk agama Islam titik situ, tapi kita ridho diatur dengan Islam itu ridho. Banyak yang protes enggak? Berarti ungkapan raditu billahi robba itu hanya pemanis bibir. Ridho terhadap Islamnya, ridho terhadap Islam salah. Kafah. Ridho sebagai Allah sebagai Tuhan kita ya enggak menyekutukan Allah. Paham tadi prinsip-prinsip keimanan. Ridho terhadap apa namanya? Nabi Muhammad sebagai Nabi, ya ittiba kepada Nabi, ittiba, ngikutin Nabi benar. Makanya kalau kita itu menyelisih seseorang kemudian bermasalah, ya itu Nabi orangnya, Pak. Kalau kita menyelisih banyak orang satu kampung, satu komplek, kita berselisih kepada mereka, kita gak akan ditanya oleh Allah. Tapi kalau kita sekali menyelisih Nabi Muhammad, itu tanya sama Allah, kenapa menyelisih Nabi? Maka banyak orang Islam ngaku Islam, tapi gak mau ngikut syariat Nabi, tapi gak mau buat agama lain, tetap Islam gitu kan. Ikut Nabi enggak, pokoknya Islam, ikut Nabi enggak. Loh kok enggak buat agama lain sekalian, biar mantep. Kan gitu, ada kan Ibu? Susah diatur sama agama Nabi Muhammad, dalilnya macam-macam. Nah ini enggak sesuai dengan adat Ustaz kan gitu kan. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah takwal qulub namanya. Takwa hati. Ya itu sudah menyentuh wilayah hati. Para ulama menjelaskan takwa di sini adalah bagaimana seseorang membersihkan hatinya dan jiwanya dari penyakit yang mengotorinya. Kepalanya sujud kepada Allah, hatinya juga ikut sujud kepada Allah. Bapak Ibu, kepalanya sujud di dalam sholat, hatinya juga hadir di dalam sholat. Jadi enggak fokus, sifat sholat Nabi seperti ini, tapi hatinya melayang kemana-mana. Nah, di sini takwal qulub namanya. Takwa di dalam hati. Bersihkan diri dari riya, dari sum'ah. Ini dilatih di puasa loh, Pak. Ya enggak? Makanya puasa itu jadi ibadah khusus kan? Allah akan membalasnya kan? Bapak Ibu tahu maksudnya. Sebagian ulama menjelaskan, puasa itu ibadah yang paling berpotensi menarik keikhlasan yang paling besar. Ya. Kalau ibadah yang lain itu potensi riaknya besar juga, sedekah apalagi sedekah itu. Potensi riaknya besar. Salat, aslinya membaca kulhu tapi ada calon mertua bacanya enggak jadi kulhu kan gitu. Tapi kalau orang yang puasa itu, kalau orang sampai riak dalam puasa itu kebangetan. Kebangetan. Ya pura-pura puasa, ya kalau di luar sering buang air liur gitu biar dia enggak puasa. Ya, di hadapan orang puasa kalau wudhu kumur-kumur 3 kali keluar 2 kali gitu. Kalau ada seperti itu ya kebangetan gitu kan ya Bu ya. Tayyib barakallahu fikum. Nah ini takwal qulub tuh ada orang enggak ada orang sudah menghati mainnya. Ini kalau kita baca takwal qulub nanti cabangnya banyak ya Ibu. Takwal qulub itu kaitannya adalah dengan tazkiyatun nufus, kajian tazkiyatun nufus. Enggak hanya bicara masalah riya, semua enggak panjang.
Jadi kajian sendiri setahun nggak selesai kan gitu. Makanya Bapak Ibu di antara khazanah yang harus kita miliki kitab-kitab Tazkiyatun Nufus. Bapak Ibu kalau tidak mendapatkan kitab Madarijus Salikin, besar mungkin cari kitab yang lain. Kalau ada kitab Ihya Ulumuddin, mungkin ada hadis yang lemah, ada macam-macam. Tapi kitab itu kitab besar, Masya Allah. Bicara tentang Tazkiyatun Nufus itu artinya lebih longgar ya dalam masalah hadis. Itu diringkas dalam kitab Minhajul Qasidin misalnya. Itu boleh. Ada versi Indonesianya ya, Minhajul Qasidin atau Mukhtasar. Ya, Mukhtasar ringkasan Minhajul Qasidin dibaca itu untuk supaya kita masuk pada derajat taqwal qulub. Urusnya di hati, Pak. Kalau hati kan susah. Sarungnya maknya sama, sholatnya bareng, imamnya bareng. Ada yang dapat pahala full, ada yang dapat pahalanya setengah, ada yang pahalanya enggak ada karena riya. Sarungnya sama, imamnya sama, sahurnya sama, bahkan lebih banyak lagi sahurnya kan. Gitu. Paham ini Mas? Yang terakhir yang disebut dengan taqwan nufus. Ini lebih tinggi lagi. Jadi gambaran orang yang sampai pada derajat taqwan nufus itu sudah hidupnya itu ya isinya Allah, Pak. Tidak menatap sesuatu kecuali mengingatkan pada Allah Subhanahu wa taala dan aktivitasnya semua dikaitkan pada Allah. Ngasih makan anak karena Allah. Ya kan? Beristri karena Allah, kerja karena Allah, itu kan berat. Jadi sahabatnya itu sudah enggak ada ke arah duniawiyah, dia semuanya Allah saja. Harta yang ia pegang itu ya seperti sampah gitu. Makanya orang seperti ini kalau kehilangan duit, itu bukan innalillah tapi alhamdulillah. Bisa enggak, Pak? Berat itu. Ada orang kemana? Orang yang sampai derajat seperti ini menganggap harta itu seperti sampah yang ada di depan rumahnya. Kalau diambil orang, kita terima kasih kan Pak? Makasih udah diambil sampahnya. Ada orang marah, jangan sembarangan ambil sampah saya. Ada. Makanya Urwah bin Zubair, seorang tabi'in, ya, ketika diamputasi kakinya, karena ketika di perjalanan menuju khalifah, tersangkut satu benda tajam, membengkak, busuk, sampai tempat khalifah itu 3 atau 4 hari sudah enggak tertolong. Harus diamputasi, digergaji, dagingnya dikelupasin, darah mencucur, dikasih minyak panas, akhirnya berhenti darahnya, pingsan. Ketika digergaji itu dia minta izin, operasi saya dalam keadaan sholat. Sholat, dioperasi, ya gitu supaya fokus ya dia enggak. Ketika disiram minyak panas, sudah enggak kuat, jatuh pingsan. Ketika sadar disodorkan kepada beliau kakinya yang dipotong, ini kaki Anda wahai imam. Ucapan pertama kali apa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Engkau ambil 1 dan sisakan lebih banyak 3 untuk saya ya Allah. 1 kaki diambil masih ada 1 kaki dan 2 tangan. Itu Masya Allah tidak dibuat-buat. Alhamdulillah, nangis enggak? Alhamdulillah itu berbinar matanya gitu loh. Ini enggak bisa dibuat-buat. Ada orang kehilangan duit 1 juta. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah iya tapi nangisnya 3 hari sama. Ya, paham ya Ibu? Enggak bisa modus. Allah enggak bisa dimodusin. Hati soalnya, di sini Bapak Ibu. Makanya orang seperti ini mencintai Allah bukan hanya anugerah yang diberikan. Bukan karena anugerah, dikasih Masya Allah istri soleha, anaknya ganteng-ganteng, rezekinya lancar, cinta sama Allah. Tapi orang seperti ini bahkan ujian terberat pun bisa menjadikan dia semakin cinta sama Allah. Kira-kira kita udah nyampe gak di sini Pak? Wallahu a'lam bishawab. Ya makanya bertahap Bapak Ibu, mudah-mudahan bulan Ramadan ini sebagai ya sarana kita untuk mencapai takwa yang paling tinggi Pak. La'allakum tattaqun.